Shalom, ini jam ngantuk ini ya. Tapi saya percaya bahwa kita tidak ada pun yang ngantuk. Hanya saya sendiri mungkin yang ngantuk. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan tadi malam jam 11 malam ada yang menelepon saya dan mengaku sebagai saudara. Ada mungkin kami setengah jam berbicara dalam telepon. Terakhir dia katakan dia mau datang ke rumah dan bertanya kepada saya siapa yang ada di rumah. Saya mengatakan hanya saya sendiri. Dengan catatan kenapa saya katakan saya sendiri, siapakah orang ini jam 11 malam telepon. Oke, saya tunggu. Posisi di mana sekarang? Ialah barusan saya ditangkap polisi. Tolong bantu saya supaya bisa segera datang ke rumah. Oh iya, boleh saja. Tapi namanya tadi dikatakan Andre. Ya, Andre. Saya juga nggak tahu berasal dari mana itu. Saya tunggu sampai jam 12 juga tidak datang-datang. Ya mungkin salah satu cara pencuri pun namanya atau apapun namanya, kenapa harus tanyakan berapa orang yang tinggal di rumah. Kejadian tadi malam itu membuat saya memang tidak bisa tidur. Ada apa? Apakah ini ujian bagi saya? Karena besok kami akan kebaktian. Tapi saya percaya, walaupun pada saat ini saya kurang apa namanya ya, kurang kecil namanya apa, kurang tidur, saya coba kita bersama-sama mau menerima berkat daripada Tuhan melalui firman. Hari Minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita bahwa harta yang begitu banyak, kedudukan yang tinggi tidak menjamin seseorang mendapat kebahagiaan. Kita tahu bahwa Raja Salomo itu bukan hanya sebagai raja, tapi dialah yang paling terkaya di dunia ini. Dialah orang yang paling bijaksana di dunia ini. Dialah yang paling banyak mempunyai istri di dunia ini. Dialah yang punya banyak gundik di dunia ini. Apakah dulu itu tidak dipersalahkan, saya kurang tahu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa itu tidak baik. Nah mungkin kita juga yang hadir pada saat ini banyak mengalami hal demikian. Mengejar dan mengejar tanpa henti-hentinya. Tanpa capek, tanpa memikirkan siang ataupun malam. Malah kadang-kadang kita tidak memikirkan keluarga. Hanya untuk mencapai sesuatu yang tentunya untuk kita pakai di tengah-tengah keluarga. Tapi pada siang hari ini, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kita semua tidak demikian. Boleh-boleh saja kita mengejar, baik itu pangkat, jabatan, dan kedudukan, harta, dan semuanya boleh, tidak dilarang kok. Tuhan tidak pernah melarang. Tapi tentunya ada syarat. Godaan banyak. Siapa sini bapak-bapak? Kalau punya harta yang banyak pasti matanya pun akan lain. Lihat cewek yang cantik mungkin ya bisa saja akan terpengaruh. Coba kalau nggak ada hartanya, ya malah malu-malu sendiri itu. Itu salah satu godaan. Ataupun kalau kita sudah mempunyai jabatan yang lebih tinggi, suka-suka kita berbicara kepada bawahan. Itu tanpa kita sadari. Itu bisa membawa malapetaka. Kenapa? Bawahan kita itu menjawabnya baik-baik, tapi dalam hatinya disimpan. Sedikit demi sedikit akan menjadi musuh yang terbesar.
Bukan hanya tempat pekerjaan, di rumah pun begitu. Makanya saya mohon kepada bapak dan ibu pada saat menasihati anaknya sungguh harus dengan hati-hati. Anak-anak tidak pernah melawan. Pasti dia menjawab, iya pak, iya mak, iya kak, iya bang, pasti begitu. Tapi awas, pada suatu saat nasihat kita itu bisa bertumpuk bukan menjadi nasihat yang baik, tapi menjadi suatu perlawanan yang tidak mungkin kita bisa selesaikan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pada hari ini saya juga sengaja mengambil firman Tuhan dari Timotius, ya, 2 Timotius pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua, dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tolong kalian ikuti saja, supaya saya sendiri membaca sepanjang langsung. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa firman yang kita baca barusan adalah merupakan surat kiriman dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Melalui surat ini, Paulus ingin menasehati anak rohaninya supaya ia tahu kehendak Allah bagi dirinya. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa setiap orang tua tentu menghendaki supaya anaknya hidup berkecukupan, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan mempunyai masa depan yang tentunya cerah. Sebab itulah banyak orang tua yang berusaha mati-matian untuk mencukupi kebutuhan materi anak-anaknya. Mereka berharap agar anak-anaknya mempunyai masa depan dan kehidupan yang lebih baik daripada diri mereka sendiri. Terutama bagi adik saya yang baru tamat SMA. Pasti ada yang merindukan bagaimana supaya bisa masuk perguruan tinggi, yang tentunya negeri. Tetapi saya percaya bila adik-adik bisa mengikuti nasihat daripada Rasul Paulus ini kepada anak rohaninya Timotius, kalian pun akan menjadi kuat dan mungkin akan Roh Kudus membimbing baik pada masa ujian dan akan mendapat kelulusan. Saudara yang kekasih,
kehidupan pada tahun-tahun yang akan datang tentunya tidak akan bertambah baik. Makin mendekati hari Tuhan, kita tentunya masih banyak menghadapi tantangan yang lebih berat dan kehidupan yang lebih keras. Paulus tahu hal ini dengan persis. Dan dia sadar bahwa tantangan yang kita hadapi pada zaman ini jauh lebih banyak daripada zaman rasul-rasul, zaman di mana Paulus hidup pada waktu itu. Tahun-tahun di hadapan kita makin bertambah gelap. Walaupun saudaraku, dunia telah memperlengkapi dirinya dengan peralatan yang serba modern. Namun keadaan dunia bukannya bertambah baik dan ringan, tetapi justru makin bertambah sulit. Kita tahu bahwa waktu 30 tahun terakhir ini dunia telah berubah secara dramatis. Chip komputer, email, dan belanja online telah mengubah cara hidup kita. Pesan-pesan yang begitu penting dapat dikirimkan dengan segera. Buku-buku bisa dicari, ditemukan, dan dibeli cukup dari rumah Anda sendiri dengan begitu nyaman. Tidak ada generasi lain yang mendapatkan akses begitu mudah terhadap informasi yang begitu banyak. Satelit, kabel secara optik, televisi, komputer, HP, membuat dunia kita menjadi sangat kecil. Mengirim dan mengakses budaya dengan lambat menyatukan dunia. Inilah yang dinyatakan pada saat ini era digital. Saudaraku yang kekasih, apakah kita bisa menghadapi era yang ada kita hadapi pada saat ini? Pada zaman sekarang ini, mungkin orang-orang tua tidak begitu cakap lagi untuk mengikuti keadaan yang demikian. Malah mungkin sudah banyak bertanya untuk anak-anaknya. Hanya sayang, anak-anak tidak bisa menjadi guru yang baik. Kenapa? Sekali kita bertanya, tolong begini, kita dipimpinnya, dituntun, oh begini Pak, begini. Tapi besok kita tanya lagi karena lupa, Bapak ini bodoh. Tanpa sadar itu. Tanpa sadar dikatakan begitu. Apakah kita salahkan anak-anak kita? Tidak. Karena apa? Pikirannya bukan kepada pertanyaan kita, tapi pikirannya adalah kepada hati yang dipegang. Saudara yang kekasih, Paulus tahu hal ini dengan persis. Karena apa? Perubahan ini menimbulkan pertukaran gereja. Perubahan era digital ini. Gereja menukarkan Allah Alkitab dengan Allah dunia ini. Gereja menukar kuasa Roh Kudus dengan kesia-siaan daging dan membuat hidup orang Kristen banyak yang kosong. Gereja seakan-akan tidak mampu untuk menjangkau dunia. Hal ini telah dilupakan gereja adalah kemenangan atas dosa dan kuasa dalam pelayanan. Saudara yang kekasih, Paulus tahu hal ini dengan persis. Karena itu ia ingin sekali menasehati anak rohaninya Timotius. Dan juga kita yang hidup pada zaman ini tentang bagaimana kita seharusnya hidup di dalam dunia yang semakin bertambah gelap. Tolong diperhatikan ayat 1. Apa yang dikatakan Paulus? Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, supaya kita dapat menghadapi tantangan hidup dan pencobaan-cobaan yang semakin bertambah berat, maka yang pertama sekali Paulus menasehatkan adalah
jadilah kuat. Orang yang tidak kuat tidak akan dapat hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kekerasan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaannya. Apakah itu mereka akan tetap bertahan dalam iman mereka atau akan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang lain? Mereka akan tetap bertahan dalam kejujuran mereka atau mengikuti cara-cara duniawi. Suatu dilema yang sangat sulit dipecahkan oleh setiap insan yang hidup di dunia ini. Saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin memiliki iman yang kuat. Siapapun kita yang hadir pada saat ini pasti sangat merindukan supaya imannya kuat, supaya sanggup menghadapi segala tantangan di hadapan kita. Namun saudaraku, sering sekali keinginan kita itu hanya tinggal keinginan saja dan tidak pernah terwujud. Dalam kenyataannya iman kita tidak pernah menjadi kuat. Bagaimana saudaraku supaya iman kita menjadi kuat? Apakah cukup dengan minum obat kuat? Coba kita perhatikan ayat 1 sekali lagi. Jadilah kuat oleh kasih karunia dan seterusnya dalam Kristus Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka iman kita akan kuat dan kokoh sehingga kita sanggup menghadapi tantangan bagaimanapun. Kalau saudara mudah menyerah pada saat menghadapi pencobaan itu menandakan bahwa saudara benar-benar di luar Kristus. Coba saat ini saudara memeriksa diri sendiri. Apakah saudara berada di dalam Kristus atau di luar Kristus? Kita sering bertanya kepada rekan kita atau saudara kita, mengapa kamu tidak pergi ke gereja? Lalu ia menjawab, oh nanti saja kalau imanku sudah kuat. Tentunya pasti saya akan ke gereja. Orang yang imannya tidak kuat sebenarnya justru itulah yang perlu datang ke gereja untuk mendapat kekuatan. Ia perlu datang kepada Yesus karena di luar Yesus dia tidak akan mungkin memperoleh kekuatan yang sebenarnya. Mungkin di luar Yesus saudara dapat memperoleh kekuatan. Namun kekuatan itu bersifat semu dan tidak akan tahan lama. Kekuatan saudara itu suatu saat akan berakhir. Di dalam Yesus kita memperoleh kekuatan yang abadi dan kekal. Kedua, supaya kita kuat, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca membuat iman kita menjadi kuat. Semangat kita yang mulai memudar dipulihkan kembali pada saat kita mendengar suara Tuhan. Namun saudaraku, kita lebih sering mendengarkan suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Salah satunya contoh. Walaupun secara iseng ada seseorang berkata kepada seorang ibu-ibu, "Ibu, itu tadi saya lihat bapak boncengan dengan seorang perempuan." Tanpa dia tanya apakah itu teman sekerjanya atau siapa, mukanya langsung bagaimana? Apa cemberut, apa ketawa? Ya tentunya ibu-ibu saja yang mengetahui. Pada waktu suaminya pulang dari kantor, walaupun secara diam-diam, ibu-ibu sudah siap untuk mendampar suaminya.
Sebelum ibu-ibu marah kepadanya, suaminya marah duluan. Kalau suami pulang kerja sudah marah-marah duluan, tanpa ujung pangkal, itu berarti ada apa-apanya. Tolong diperhatikan. Kenapa si suami takut untuk dimarahi duluan? Karena itu sebelum ditanya, dia marah duluan. Iya, ini adalah satu rahasia untuk ibu-ibu. Kaum bapak cukup tahu aja. Ya. Kalau saudara mendengar suara manusia, kita tidak akan memperoleh kekuatan. Malah sebaliknya, rumah tangga kita mungkin bisa hancur. Karier saudara bisa mundur. Studi saudara bisa macet. Namun kalau kita semua mendengarkan suara Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, kedamaian, dan penghiburan. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya untuk kita saja. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita juga menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang sudah kita dengar itu kita salurkan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga memperoleh kekuatan. Kalau kita bergaul dengan orang yang kuat imannya, maka iman kita akan dikuatkan. Namun kalau kita bergaul dengan orang yang senang pergi ke dukun atau ke tempat yang tidak disukai, kita tentunya akan terpengaruh oleh hobinya. Karena itu saudaraku, kita harus banyak bergaul dengan firman Allah supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya. Amin. Orang yang kuat berhak untuk mengajar orang lain. Bisa diingat enggak? Mudah-mudahan. Kenapa begitu giginya Bapak Pendeta kita ini untuk menasihatkan dan mengajarkannya? Supaya adik-adik kami ini menjadi pengajar-pengajar untuk orang lain. Siapa orang lain itu? Itu tetangga kita kiri kanan. Masih banyak yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak anak-anak yang menjadi nakal dan kurang ajar pada masa remajanya karena sebagai orang tua kita tidak cakap untuk mengajarnya. Orang yang kuat harus cakap mengajar dan mendidik anaknya sendiri. Kalau saudara hanya cakap untuk berkata-kata saja, itu percuma. Saudara harus juga cakap untuk mendidik keluargamu, memberikan teladan yang baik bagi anak-anakmu, dan diikuti tentunya dengan perbuatanmu. Kenapa demikian? Karena guru yang pertama dihadapi anak-anak adalah orang tua sendiri. Saya masih dulu waktu masih kecil. Orang tua saya hanya mengatakan demikian, katanya kita pun sudah pada takut. Tapi sekarang ini anak-anak ditegur, masa bodoh. Dipanggil pun betah. Bentar ini pun nggak tahu entah kapan selesai. Itu cukup untuk anak-anak saja ya. Orang yang kuat tentu mendapat tugas dari Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau kita diajak untuk ikut menikmati berkat atau bersenang-senang bersama saudara kita, maka kita akan melakukan hal itu tanpa pikir panjang lagi. Tetapi di sini dikatakan, ikutlah menderita. Ikutlah berpartisipasi terhadap penderitaan orang lain. Memang ini sih rasanya berat. Hanya orang yang kuat imannya saja yang dapat ikut berpartisipasi terhadap penderitaan orang lain. Hanya orang yang kuat iman saja yang dapat ikut merasakan kesusahan orang lain. Pernahkah kita memikirkan mengapa gereja memakai tanda salib?
Apakah itu hanya sebagai simbol? Apakah ada itu maknanya? Itulah salah satu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mau ikut memikul salib bersama saudara-saudara seiman yang lainnya. Namun saudaraku, kita sering takut untuk memikul salib. Kita seringkali takut untuk menghadapi pencobaan. Kristus telah meninggalkan satu teladan bagi kita, yaitu teladan penderitaan. Sejak lahir sampai pada kematiannya, Yesus rela untuk memikul salib. Untuk menderita supaya umat manusia dibuat kaya oleh kemiskinannya. Yesus selalu bersedia untuk mengangkat beban penderitaan orang lain. Sebagai muridnya, kita harus bersedia untuk mengikuti teladannya. Ikut ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Saudaraku yang kekasih, di sini Paulus memberikan 3 ilustrasi supaya kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Seorang yang kuat dan tahan menderita. Seorang prajurit yang sedang berjuang, ayat yang keempat. Seorang olahragawan, ayat yang kelima. Seorang yang petani, ayat yang keenam. Pernahkah saudara berjumpa dengan seorang prajurit yang berkata sebagai berikut? Mudah-mudahan aku kalah dan mati di medan peperangan. Ya tentunya pasti tidak. Prajurit terjun ke medan perang dengan satu cita-cita saja, yaitu memenangkan peperangan. Saya teringat waktu masih kecil, tapi bukan waktu zaman saya ada pemberontakan antara pusat PRRI dan PRRI. Saya sering melihat prajurit latihan lari-lari. Lalu saya berpikir, latihan lari mungkin supaya kalau ada musuh bisa segera berlari jauh, supaya bisa berlari dengan cepat. Itu dulu pikiran saya waktu masih kecil. Padahal latihan lari bukan untuk melarikan diri. Kalau ada musuh bukan untuk berlari, tetapi supaya kuat. Kalau musuh datang, mereka segera menyikapnya dan mengalahkannya. Inilah tekad seorang prajurit. Keluar dari medan perang sebagai seorang pemenang. Kalau saudara menghadapi pencobaan, saudara harus menghadapinya dengan semangat seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak mau menyerah kalah, tetapi berusaha keras untuk keluar dari pencobaan itu sebagai pemenang. Namun saudaraku, banyak orang Kristen yang kalah sebelum bertanding. Baru ditunjuki gambar-gambar yang tidak baik, gambar porno, sudah kalah menyerah. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak mempunyai waktu untuk memikirkan kesenangan-kesenangan. Apa itu kesenangan? Dia tentunya kesenangan jasmani. Dia hanya memikirkan bagaimana cara memenangkan peperangan itu. Bagaimana dia dapat menghancurkan setan. Sudahkah kita memiliki semangat prajurit dalam hidup kita? Kalau belum, hari ini juga marilah kita minta kepada Tuhan. Ilustrasi yang kedua adalah seorang olahragawan yang ingin meraih mahkota kemenangan. Paulus berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Salah satu sifat atlet yang menonjol adalah kedisiplinan. Disiplin dalam latihan, disiplin dalam waktu, disiplin dalam pertandingan. Tanpa kedisiplinan, ia tidak akan dapat meraih juara. Sudahkah kita disiplin dalam waktumu? Sudahkah kita disiplin dalam ibadahmu? Sudahkah kita disiplin dalam pelayanan kita kepada Yesus? Tanpa kedisiplinan, kita tidak akan memperoleh mahkota hayat itu. Sifat lain dari seorang atlet adalah sportivitas.
bertanding menurut peraturan pertandingan, tidak curang. Ia akan berusaha memenangkan pertandingan yang dihadapinya berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan kelicikan. Allah telah menetapkan satu peraturan bagi kita, yaitu firman Tuhan. Kita harus bertanding menurut peraturannya, supaya kita menang atas pencobaan dan memperoleh mahkota kehidupan. Jangan bertanding menurut cara-cara duniawi, saling sikut, saling fitnah di antara saudara seiman. Tapi marilah kita bertanding berdasarkan kasih Tuhan. Ilustrasi yang ketiga adalah seorang petani. Tidak ada seorang pun petani yang sewaktu menabur berkata, "Ya, kalau tumbuh, syukur. Kalau tidak, nggak jadi apa-apa kok." Setiap kali menabur, para petani tentu berharap bahwa ia akan menikmati hasil benih tanaman yang ia taburkan. Karena itu, saudaraku, dalam ayat 6 Paulus berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani yang baik akan menuai apa yang ia tanam. Karena itu pada waktu menabur, dia tidak memperdulikan panas terik matahari yang tentunya menyengat punggungnya. Dia tidak memperdulikan rasa capek yang ditanggungnya. Bahkan dia tidak memperdulikan rasa lapar dan haus yang dia derita. Mengapa? Karena ia mempunyai pengharapan bahwa setelah berusaha bersusah payah, nanti dialah yang akan memetik buah hasil kerjanya itu. Dia tahu bahwa segala jerih payahnya itu akan tidak berarti bila dibandingkan dengan hasil yang akan dinikmati nanti. Kalau kita mau bekerja melayani Tuhan, dia berjanji bahwa kita nanti akan menikmati hasil usaha kita. Segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi penderitaan pada masa kini. Paulus menghendaki supaya kita memiliki semangat dan sifat-sifat dari prajurit yang sedang berperang. Olahragawan dan petani secara sekaligus. Mungkin hal ini sulit kita pikirkan. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal ini? Saudaraku, Paulus tahu persis akan hal ini. Karena itu dalam ayat 7 dia berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Saya ulangi. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Banyak orang yang mendengar atau membaca firman Tuhan, namun ia tidak mengerti apa-apa, sehingga menjadi malas untuk membaca Alkitab. Namun di sini ada suatu janji daripada Tuhan yang indah. Kalau kita mau menaruh perhatian terhadap perkataan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberi pengertian kepada kita. Tuhan akan mengungkapkan rahasia firman-Nya kepada kita supaya kita mengerti kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan kepada Timotius dan kita yang hadir pada saat ini bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ayat yang ke-8. Kita semua menyembah Tuhan yang sudah bangkit, bukan Tuhan yang terbaring di kuburan. Jadi keadaan dunia yang makin bertambah sulit tidak lagi menakutkan kita, sebab Tuhan kita yang kita percayai telah bangkit daripada kuburan. Maut telah dia kalahkan. Kalau saat ini ekonomi kita sedang ambruk, mintalah kepada Tuhan yang sudah bangkit itu untuk mengangkatnya. Kalau studi saudara tersendat-sendat, mintalah supaya ia memberi hikmat kepada kita. Dia sanggup untuk melakukan segala-galanya.
Dia sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita menyembah Tuhan yang telah bangkit. Allah yang kekal. Allah yang tidak pernah berubah. Inilah isi berita Injil. Yesus telah bangkit. Bukan mudah-mudahan. Karena itu, saudaraku, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Yesus. Amin.